Motivasi tinggi membuat timnas Indonesia siap memberi kejutan terhadap Australia yang sedang dalam tekanan jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekanan bagi Australia tak lain adalah badai cedera yang tengah dihadapi. Tercatat ada 8 pemain kunci yang mengalami cedera. Situasi ini jelas kerugian besar bagi tim besutan Tony Popovich. Pemain-pemain yang cedera yakni Harry Sauter, Nestori Irankunda, Jordan Boss, Thomas Deng, Riley McGree, Connor Metcalf, Hayden Matthews, dan Alessandro Sirkati. Saat pengumuman skuad pada Jumat 14 Maret lalu, Popovich sadar betul dirinya harus melakukan improvisasi demi menambal tim yang sedang compang-camping. Akan tetapi, Popovich justru kena rujak netizen Australia karena pemilihan pemain yang dianggap tidak menjanjikan. Protes warganet salah satunya berpaku pada usia penggawa The Socceroos yang dianggap terlampau senja. Ada 10 pemain berusia 30 tahun ke atas yang dipanggil Popovich ke dalam tim. Dari 26 nama yang ada di skuad, rata-rata usianya mencapai 28,2 tahun. Perbedaan kontras hadir jika membandingkan dengan Indonesia, yang punya rata-rata usia 25 tahun. Hanya ada 4 pemain yang berusia 30 tahun ke atas dari 29 penggawa yang dibawa ke Australia. Selain itu, timnas Indonesia sekilas nampak lebih segar karena ada 12 nama yang berusia 23 tahun ke bawah. Lebih lanjut, punya pemain lebih muda tak serta-merta membuat pengalaman skuad Garuda terlihat hijau. Pratama Arhan sebagai pemegang caps terbanyak di timnas Indonesia saat ini, sudah 50 kali tampil meski baru berusia 23 tahun. Kemudian Rizky Ridho sudah menggoreskan 42 kali pertandingan di usia 23 tahun, lalu Marcelino Ferdinand membukukan 32 caps di usia 20 tahun. Rafael Struijk sudah 22 kali bertanding di usia 22 tahun. Sedangkan Australia, pemain yang sudah melampaui lebih dari 50 penampilan seperti Aziz Behich, Jackson Irvine, dan Matthew Leckie, seluruhnya sudah berkepala 3. Dari aspek ini, wajar jika kubu tuan rumah menerima nyinyiran karena faktor usia. Tekanan lain yang dihadapi, tentu saja ihwal rapor pertandingan. Meski perkasa di putaran kedua kualifikasi, Australia ternyata inkonsisten di putaran ketiga. Dari 6 laga yang dijalani, hanya 1 kemenangan yang bisa dipetik. Australia kalah di laga pertama putaran ketiga kontra Bahrain, kemudian ditahan imbang oleh Indonesia pada laga kedua, sekaligus membuat pelatih mereka kala itu Graham Arnold mengundurkan diri. Sempat bangkit dengan kemenangan 3-1 atas China di laga ketiga, namun Australia justru bermain imbang di 3 laga terakhir secara beruntun. Ini membuat tim negeri Kanguru mengemas 7 poin. Melihat rapor, Indonesia sebenarnya tak lebih baik dari Australia, sebab tim merah putih menelan 2 kekalahan, 3 imbang, dan 1 kali menang sehingga memperoleh 6 angka. Namun kemenangan 2-0 atas Arab Saudi seakan jadi gong, bahwa Indonesia punya modal besar untuk bersaing. Kondisi skuad yang lebih komplit dan minim cedera, membuat kejutan dari tim tamu bisa saja terjadi dalam pertandingan ini. Pertandingan Australia versus Indonesia bakal jadi momen berharga bagi 5 pemain yang baru bergabung di skuad Garuda. 5 pemain yang dimaksud adalah Emil Audero, Dean James, Joey Pelupessy, Ole Romani, dan Septian Bagaskara. Untuk 4 nama pertama adalah pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi. Sementara nama terakhir baru dipanggil ke tim senior usai menapak timnas Indonesia Junior. Kebetulan pula, 5 nama anyar ini menyebar di seluruh posisi. Emil Audero di kiper, Dean James back, Joey Pelupessy pemain tengah, kemudian Romani dan Septian merupakan pemain depan. Bukan tak mungkin, sebagian besar dari mereka bakal jadi starter lawan Australia. Namun tentu saja, pemilihan pemain jadi hak prerogatif pelatih dalam hal ini Patrick Kluivert. Ia yang paham kebutuhan tim dan akan menyesuaikannya dengan stok pemain yang ada. Siasat Kluivert tentu begitu dinanti. Tapi persoalannya, laga ini juga akan jadi debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Sudah begitu, persiapan yang dimiliki juga begitu sempit. Ia hanya punya rentang waktu 2 bulan untuk membuktikan kualitasnya sejak pertama kali diperkenalkan ke publik pada Januari lalu. Juru taktik asal Belanda itu berkejaran dengan waktu, karena hanya punya 4 hari efektif dalam menyatukan persepsi sebelum hari pertandingan. Pemain mulai berdatangan sejak Minggu, 16 Maret waktu setempat. Sedangkan jadwal Australia versus Indonesia bergulir pada Kamis 20 Maret. Kluivert yang butuh penyesuaian diri, sekaligus juga harus mengadaptasi pemain-pemain baru. Kluivert harus bekerja taktis dalam menetapkan komposisi pemain di tengah persaingan pada posisi krusial. Pos penjaga gawang jadi salah satu tugas yang berat untuknya. Saat ini ada 4 nama yang masuk ke dalam skuad, yakni Emil Audero, Martin Pas, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari.
Dipastikan hanya 3 kiper yang masuk ke dalam skuad final, kemudian Kluivert harus memilih satu pemain sebagai pilihan utama. Opsi mengerucut pada Emil Audero dan Maarten Pas, dengan segala keunggulan yang masing-masing dimiliki pemain keturunan Italia dan Belanda itu. Patrick Kluivert harus jeli dalam menentukan pilihannya. Lalu di posisi bek kiri, kehadiran Dean James juga memperkaya opsi. Pilihan kuat mengarah antara James atau Calvin Verdong. Keduanya punya karakter yang mirip, gesit, dan eksplosif. Sementara di sektor tengah, besar kemungkinan Joey Pelupesi akan jadi tandem Tom Hay. Meski belakangan Ivar Jenner jadi pilihan, Kluivert butuh duet pemain berpengalaman untuk menghadapi Australia yang kaya asam garam pula. Di lini depan, Ole Romeni punya kans besar untuk debut karena Ragnar Oratmangon harus absen 1 laga karena akumulasi kartu. Pos penyerang sayap kiri diperkirakan bakal ditempati pemain Oxford United itu. Atau bisa pula Rafael Struijk di kiri dan Romeni jadi ujung tombak. Kluivert wajib menentukan komposisi yang tepat dalam laga ini. Target poin penuh bukanlah mimpi di siang bolong untuk memperbesar kesempatan menuju Piala Dunia 2026.